Bagaimana dengan anggapan orang bahwa presiden secara sengaja hanya memfokuskan pada infrastruktur stadion, Pak, dan menafikan soal tembakan gas air mata ini? Apakah memang presiden ingin sangat berhati-hati untuk tidak menyalahkan polisi? Enggak juga, justru presiden menunggu rekomendasi dan sudah melakukan perintah awal yang bisa ditindaklanjuti dengan cepat supaya ditindaklanjuti secara hukum, dan tindakan hukum oleh polisi kan sudah langsung dilakukan. Hukum administrasinya pemindahan, pencopotan itu kan hukum administrasi. Hukum pidananya mungkin hari ini atau besok itu sudah ada diumumkan tersangka-tersangkanya. Artinya presiden memperhatikan itu. Dan memang karena waktunya pendek tidak diungkapkan semua ke publik ketika dia dicegat untuk keterangan pers gitu. Tapi clear kok kepada saya itu yang harus ditinjau, satu regulasinya, dua supporternya itu dari presiden, regulasinya gimana, supporternya gimana, keamanannya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Pak Mahfud, dalam Konpres 2 Oktober sehari setelah kejadian Pak Mahfud, Pak Mahfud mengatakan meneliti jika ada tindakan hukum, pelanggaran pidana, unsur sabotase agar ditindak dengan cepat. Sabotase ini Bapak lihat indikasinya dari mana? Bahwa ada sabotase? Enggak, saya umpamakan baru itu. Saya bilang mungkin saja ada sabotase. Misalnya begini yang saya pikir, itu kan sudah jelas ya prosedurnya, sudah jelas siapa yang harus pegang komando, bagaimana seharusnya itu dilakukan sebelum pertandingan. Kok bisa terjadi begitu? Jangan-jangan ini ada sabotase, ada yang sengaja untuk menyabot pertandingan yang berjalan baik ini menjadi kerusuhan. Itu bisa saja, makanya kita masih dalami. Ya termasuk mungkin urusan-urusan yang sangat banyak muncul terkait dengan rating dari media kan, juga itu kita soal jam kick off-nya. Iya, kick off-nya kan, itu kan kenapa polisi sudah resmi berkirim surat agar dimajukan jam 15.30, kok masih tidak mau lembaga Indonesia Liga Indonesia Baru tidak mau. Lalu beberapa sumber menyebutkan itu kan hasil tekanan atau tawar-menawar paling enggak dengan media massa. Karena menyangkut soal iklan, menyangkut soal rating, itu nanti kita semua dalami. Jangan sampai hanya karena urusan itu lalu nyawa orang bisa terancam ya. Saya akan masuk ke situ Pak. Dalam Konpres 3 Oktober berikutnya Pak Mahfud mengatakan mengungkap pelaku, Bapak memberikan arahan menangkap pelaku-pelaku kerusuhan untuk jadi tersangka. Apakah kemudian di sini pemerintah melihat para supporter itu juga menjadi bagian dari pelaku kerusuhan? Kalau tangkapan berita yang di televisi itu kan memang begitu ya. Ada yang mengejar polisi, ada yang ditahan lari ke sebelah lalu mukul orang, sampai ada tentara yang nendang dan sebagainya, kan karena diprovokasi oleh beberapa supporter itu. Mengapa saya tanyakan ini Pak Mahfud? Karena saya ingin memberikan ruang jawaban dari Aremania. Mereka mengatakan bahwa pemerintah terlalu gegabah untuk menyalahkan supporter. Karena sesungguhnya kata mereka, mereka itu turun ke lapangan bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi untuk memberikan selamat pada pemain Persebaya. Itulah yang disalahartikan oleh aparat keamanan. Enggak, Anda lihat aja gambarnya, apa betul cara memberikan itu dengan cara seperti itu. Oleh sebab itu kita dalami ini. Kalau kita lihat pertama kan mereka mengejar para pemain, itu ada juga tadi di VT Anda itu kan yang pemain dikejar, dilempar. Pak Mahfud sendiri tidak melihat bahwa itu bagian dari semangat mereka untuk memberikan ucapan selamat pada tim yang menang? Oh, menurut saya enggak. Saya belum melihat. Oleh sebab itu kita belum menyimpulkan juga kalau ada pelaku kerusuhan itu, dan rasanya sih kalau melihat kayak gitu tidak tidak masuk akal kalau itu tidak ada. Kita tunggu aja sehari 2 hari ini atau sehari ini, nanti Polri mungkin mengumumkan siapa pelakunya dan perannya apa. Tentu itu tidak dicari-cari kan, nanti akan ada buktinya yang bisa divalidasi, dikonfirmasi ke sumber-sumber lain. Ada kejanggalan di pertandingan Arema melawan Persebaya 1 Oktober lalu.